Bapak, Mama, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, Gereja Umat Beriman akan merayakan Pesta Santo Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Ia masih mempunyai hubungan keluarga dengan Yesus Kristus karena ibunya, Elizabeth dan Maria, merupakan saudari sepupu. Kelahiran Yohanes Pembaptis pun adalah suatu keajaiban karena waktu itu orang tuanya, Zakaria dan Elizabeth, sudah berusia lanjut. Tugas Yohanes Pembaptis mempersiapkan bangsa Israel untuk menerima Sang Penebus Yesus Kristus. Disebut pembaptis karena ia membaptis orang-orang yang bertobat. Dapat dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dari peralihan Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Ia mempunyai pribadi yang sangat sederhana, seorang yang rendah hati dalam menjalankan tugasnya dan tahu tempatnya dalam karya penyelamatan Allah. Ia adalah seorang yang berani dan tegas membela kebenaran sesuai dengan ajaran Allah, sehingga akhirnya dibunuh oleh Raja Herodes yang ditegurnya karena mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, menjadi istrinya. Hal ini dapat kita baca selengkapnya dalam Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudari terkasih, kita tahu betapa pentingnya fungsi jalan dalam kehidupan manusia, baik dalam menghubungkan manusia di suatu tempat dengan sesamanya di tempat lain, maupun untuk kehidupan ekonomi. Putusnya hubungan karena jalan yang buruk bisa memacetkan segala urusan. Jalan menciptakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu kepentingan. Dari hubungan ini kita akan memperoleh suatu keuntungan. Kita diperkaya. Oleh sebab itu kita selalu berusaha untuk memperbaiki jalan atau membuka jalan-jalan baru di masa pembangunan ini. Yohanes Pembaptis menyerukan perbaikan jalan yang menghubungkan manusia dengan Allah untuk menyambut kedatangan Mesias, Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus melalui pewartaannya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita baca dalam Injil Markus bab 1 ayat 4. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah, memacetkan komunikasi dengan Allah, dan dapat memutuskan hubungan kita dengan Dia. Jalan hati kita menuju Allah betul-betul rusak. Oleh karena itu, kita perlu memperbaiki jalan kita melalui pertobatan. Menurut Yohanes Pembaptis, sebagai tanda atau ungkapan pertobatan, maka pendosa itu perlu dibaptis di Sungai Yordan. Ia berkata kepada orang banyak yang datang untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular biludak, siapakah yang dapat mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada yang datang juga, yaitu pemungut-pemungut cukai, untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras,
cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Demikian kita baca dalam Injil Lukas bab 3 ayat 7-8a, dilanjutkan ayat 10-14. Seruan Yohanes Pembaptis pada waktu itu, apakah masih relevan bagi kita sekarang yang mau menerima kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus setiap hari dalam hidup kita? Jalan yang lekak-lekuk oleh permusuhan, kebencian, kemesuman, kesombongan, egoisme kita yang merugikan sesama kita, termasuk keluarga kita, dan segala kebengkokan hati kita harus diratakan dan dibereskan. Jalan yang tidak lurus oleh penipuan, korupsi, pemerasan, penindasan, dan ketidakadilan harus diluruskan. Kita sebagai gereja harus menjadi Yohanes Pembaptis masa kini, menjadi pembuka jalan bagi sesama kita menuju Allah dalam Yesus Kristus melalui kata-kata atau perbuatan kita, dan terutama melalui perbuatan kita dengan menampakkan kedewasaan iman kita kepadanya dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan amal kasih. Inilah panggilan kita semua melalui sakramen pembaptisan dan krisma, di mana kita menerima imamat umum yang juga menjadikan kita rasul awam di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak saudara-saudari kita yang seiman, yang jalannya bengkok dan berlekuk, yang perlu diluruskan melalui pengorbanan kita yang tidak putus-putusnya. Dan demikian, kita bersama-sama seiring sejalan menerima kedatangan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Rasul Petrus mengatakan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikian kita baca juga dalam 2 Petrus bab 3 ayat 11-14. Jalan pertobatan adalah jalan perombakan hati dan sikap hidup yang membutuhkan kesadaran, keuletan, ketabahan, ketekunan dengan kesadaran bahwa Allah setia pada janjinya. Ini bukan lagi hanya soal waktu, melainkan mutu. Allah lah yang mengarahkan hidup ini sampai kepenuhannya, dan kita wajib berusaha. Hidup adalah perjuangan di dunia ini. Amin.